Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husna Munandar. Saya dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 1B. Baik, sekarang saya akan membahas mata kuliah penulisan akademik digital dari pertemuan awal sampai akhir. Langsung saja ke materinya. Materinya itu adalah Typing Master. Typing Master adalah teknik mengetik cepat dan akurat dengan menggunakan 10 jari tanpa melihat pada keyboard. Tujuan dari Typing Master ini adalah agar kita mengetahui bagaimana cara mengetik cepat dengan 10 jari, mengetik tanpa salah, atau mengetik tanpa melihat keyboard. Dalam meningkatkan kemampuan yang lebih baik berinteraksi dengan komputer, dengan begitu, kita dapat menulis dokumen, email, coding secara cepat dan akurat, atau bahkan tanpa mengalami error sedikit pun, sehingga kerja kita di komputer menjadi lebih cepat dan efisien. Untuk tips Typing Master, yaitu posisikan siku menggantung saat sedang mengetik dan tekan tombol dengan tenang agar keyboard Anda tidak mudah rusak. Posisikan badan tegak dan jangan tegang. Buat senyaman mungkin saat sedang mengetik dan jarak monitor dan mata minimal 30 cm. Biasakan menggunakan 10 jari untuk mengetik dan biasakan untuk tidak melihat keyboard. Jadi fokuskan mata pada layar monitor dan biasakan jari menekan tombol yang menjadi tugasnya seiring berlatih mengetik. Baik, selanjutnya saya akan membahas Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau software pengolahan kata yang dikeluarkan oleh perusahaan teknologi bernama Microsoft. Aplikasi ini dibuat dengan fungsi untuk membantu penggunaannya dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan teks, tulisan, dokumen, dan sebagainya. Pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen tersebut dapat berupa membuat, menyunting, hingga memformat suatu dokumen secara khusus. Untuk memulai Microsoft Word secara default, saat pertama kali menjalankan Microsoft Word, maka akan terbentuk dokumen kosong yang diberi nama Doc1. Pada dokumen tersebut dapat diketikkan naskah yang akan saya buat. Baik, untuk memulai Microsoft Word dapat melalui 5 cara. 1. Klik tanda ikon program Word pada desktop. 2. Klik shortcut menu Word. 3. Klik Office Program Bar pada menu Start. 4. Klik nama dokumen atau file Word bila pernah mengetik dokumen dengan Word. 5. Dengan Windows Explorer atau Start menu File, cari file Microsoft Word atau WinWord. Tipe file application atau shortcut, kemudian klik ganda. Selanjutnya saya akan membahas Mailmark. Mailmark adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mempermudah pekerjaan kita dalam membuat surat atau sertifikat yang isinya sama tetapi tujuannya berbeda. Hanya saja ada sedikit perbedaan dalam proses pembuatannya. Pada Microsoft Word 2007 dengan versi sebelumnya, walaupun prinsipnya sama, yaitu dengan membuat dokumen master atau main dokumen, yaitu dokumen yang berisi surat tersebut yang isinya sama, dan yang keduanya membuat data source, yaitu daftar yang berisi data seperti nama, alamat, atau tepat tanggal lahir, yang kemudian kita gabungkan sehingga menjadi dokumen yang kita inginkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah perangkat lunak atau software. Microsoft Excel merupakan program spreadsheet atau kertas kerja
basis data, database, grafis, dan makro, otomatis perintah atau program. Baik, fungsi dasar dari Microsoft Excel adalah sum, menghitung penjumlahan isi dari A1 sampai A100. Average adalah menghitung rata-rata dari isi B1 sampai B10. Max adalah mencari nilai tertinggi dari isi C1 sampai C100. Min mencari nilai terendah dari isi D1 sampai D100. Baik, selanjutnya saya akan membahas Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi milik Microsoft. Di samping Microsoft Word dan Microsoft Excel yang telah kita kenal, ketiga aplikasi ini lazim disebut Microsoft Office. Pada dasarnya, aplikasi Microsoft PowerPoint berfungsi untuk membantu user dalam menyajikan presentasi. Aplikasi ini menyediakan fasilitas slide untuk dapat menampung pokok-pokok pembicaraan poin-poin yang akan disampaikan pada audiens. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang Google Scholar. Google Scholar adalah layanan yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Diluncurkan pada tahun 2004, indeks Google Cendekia mencakup jurnal-jurnal online dari publikasi ilmiah. Google Cendekia menyediakan cara yang mudah untuk mencari literatur akademis secara luas. Seseorang dapat mencari di seluruh bidang ilmu dan referensi dari satu tempat. Makalah, preface, tesis, buku abstrak, dan artikel dari penerbit akademis, komunitas profesional, pusat data pracetak, universitas, dan organisasi akademis lainnya. Google Cendekia akan membantu seseorang mengidentifikasi penelitian paling relevan dari seluruh penelitian akademis. Google Cendekia bertujuan menyusun artikel seperti yang dilakukan peneliti dengan memperhatikan kelengkapan teks setiap artikel. Penulis publikasi yang menampilkan artikel dan frekuensi penggunaan kutipan artikel dalam literatur akademis lainnya. Hasil paling relevan akan selalu muncul pada halaman pertama. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang citasi menggunakan Mendeley Reference Manager. Apakah itu Mendeley Reference Manager? Mendeley Reference Manager adalah aplikasi manajemen referensi gratis berupa versi web dan desktop. Ini cukup membantu Anda menyederhanakan alur kerja dalam hal manajemen referensi sehingga Anda dapat fokus untuk mencapai tujuan. Baik, selanjutnya dengan Mendeley Reference Manager, Anda dapat menyimpan, mengatur, dan mencari semua referensi Anda hanya dari satu perpustakaan digital library dan menyisipkan referensi dari bibliografi dengan mudah ke dalam dokumen Microsoft Word. Anda menggunakan Mendeley Key dan membaca, menyorot, dan memberi anotasi PDF, dan menyimpan semua pemikiran Anda di beberapa dokumen di satu tempat, dan berkolaborasi dengan orang lain dengan berbagai referensi dan ide. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.